Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolres dan Pak Kasdim, teman-teman dari gugus tugas COVID-19, dari Pak Surya, dari BIN, Pak Bena Saragi, sekretaris dari gugus tugas, Dr. Hari Sintolino dari Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Rosa, Direktur Rumah Sakit, Bu Camat Sintang. Ini karena kasusnya paling banyak di Sintang nih. Punya Pak Sintang, Camat Tempuna dari undangnya. Ya, Jara Tempuna pun ada. Saudara sekalian, long road to Gallantry, jalan panjang menuju berakhirnya Corona. Ya, ini belum berakhir. Kita mesti sabar, kita mesti punya endurance, daya tahan yang tinggi, dan kita harus terus menerus, nggak boleh kendor, kira-kira seperti ini. Banyak hal yang mau saya sampaikan, nanti mengenai detail, mengenai hasil penyelidikan epidemiologis dan detail mengenai pasien yang terkonfirmasi positifnya, nanti saya minta Dr. Hari Sinto yang membacakannya, karena kalau saya bacakannya kelamaan, banyak kasusnya hari ini. Pada hari ini, berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR Untan ya, dan BPTKLP Jakarta, saya sampaikan sebagai berikut. Berita bagusnya dulu. 2 orang kasus konfirmasi positif kemarin sudah diumumkan oleh Pak Kepala Dinas, yaitu konfirmasi 01 atas nama Cici Yulita, jadi klaster Menyurai, dan konfirmasi 02 atas nama Deska Aprianto, klaster dari Menyumbung. Berdasarkan hasil laboratorium Untan pada tanggal 18 Juni telah dinyatakan sembuh dengan hasil swab negatif. Jangan ada stigma lagi, Cici udah sembuh, Deska udah sembuh, udah sehat semuanya. Ya, kita malah harus memberi apresiasi, mereka adalah penyintas atau survivor dari corona ini, menambah jumlah 3 orang ya yang sudah, berarti kita total sembuh kita ada 5 kasus. Lalu ada 4 orang kasus probable, ya probable ini gini, samar-samar corona, kemungkinan besar dia corona. Kita ngambil amannya, kita rawat di ruang isolasi mandiri rumah sakit, kemudian kita tes swab ulang, hasilnya sudah keluar. Jadi 4 orang, jadi Pastor Yosef Pandak Duli, Citra Ayu, Sarifah Buang, Karyati Eka Saputri, yang berdasarkan hasil swab tanggal 1 Juni 2020 dinyatakan probable, mungkin corona. Kemudian setelah dirawat di ruang isolasi mandiri RSUD AD Muhammad Jun dan dilakukan swab ulang, maka pada tanggal 8 Juni berdasarkan hasil swab laboratorium Untan dinyatakan negatif. Jadi beliau-beliau tadi pun sehat walafiat, kita juga apresiasi, termasuk penyintas lah kasus yang kemungkinan besar corona tapi sudah sembuh. Yang ketiga, terjadi penambahan kasus probable. Nah, probable lagi nih, jadi samar-samar antara corona enggak. Kebijakan kita angkut, bawa ke ruang isolasi mandiri rumah sakit AD Muhammad Jun, kita swab ulang. Jadi 6 orang berdasarkan hasil swab PCR Untan pada tanggal 13 Juni, 16 Juni, dan 18 Juni. 5 orang berasal dari Kecamatan Sintang dan 1 orang berasal dari Kecamatan Sungai Tebelian, seluruhnya pada saat ini telah dilakukan perawatan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun. Tadi yang ngomong yang probable ya. Jadi probable ini kita ada 10, 4 sudah sembuh, 6 sedang dirawat, kita doakan semoga segera sembuh. Jadi ke 10-10-nya itu termasuk orang tanpa gejala. Ya, jadi tidak ada gejala klinis sama sekali, tidak ada keluhan klinis sama sekali, tetapi karena laboratoriumnya seperti itu, maka langsung kita rawat dan kita obati. Berdasarkan swab PCR dari laboratorium Untan dan BPTKLP Jakarta tanggal 17 dan 18 Juni 2020, terjadi penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 14 kasus. Sebanyak 14 kasus, terdiri dari klaster kesehatan.
Nah, ini jadi mulai nih orang kesehatan kena ya. Itu yang lini 1, artinya petugas kesehatan itu sendiri 3 orang terkonfirmasi positif. Kemudian dari lini kedua nih, dari keluarganya ya, itu ada 1 orang ya. Kemudian dari lini ketiga itu tetangganya atau orang yang kontak dengan keluarganya itu sebanyak 2 orang. Jadi total dari klaster kesehatan ini 6 orang ya, yang terkonfirmasi positif corona. Mungkin sebagiannya melanjutkan isolasi mandiri ya, di rumahnya, karena mereka ini sebenarnya sudah terisolasi mandiri sejak tanggal 6 Juni yang paling cepat ya. Tapi ada juga yang sudah terisolasi mandiri sejak tanggal 3 Mei ya, jadi udah berapa bulan diisolasi ya. Hari ini baru hasilnya keluar, dinyatakan konfirmasi positif, kita umumkan ya. Tapi sediaan swab tenggorokannya diambil pada tanggal 8 Juni, jadi kira-kira 10 hari yang lalu ya. Jadi sama nih yang diumumkan oleh juru bicara kita nasional itu, setiap hari ada 1000 lebih, itu bukan kasus kejadian murni hari ini, tetapi yang swab kromoanya sudah diambil kira-kira seminggu sampai 2 minggu yang lalu. Yang ini adalah 10 hari yang lalu ya. 6 orang dari klaster kesehatan, dari klaster umum 3 orang ya, umum nih yang tidak terikat dengan klaster-klaster yang ada. Dari klaster Menteng 2 orang ya, ini di lini ketiganya nih ya. Klaster Menteng tidak berarti dia tinggalnya di Menteng, nanti dicermati kalau dokter Sinto menyebutkan satu persatu kasusnya, ada umur, jenis kelamin, tempat tinggal. Saya selalu minta tempat tinggal disebutkan supaya menambah kewaspadaan pada RT, RW, kelurahan, desa, dan masyarakat sekitarnya. Kira-kira demikian, nanti akan dibacakan, belum tentu tinggal di Menteng. Lalu ada klaster dari tim gugus tugas COVID nih, 3 positif. Jadi kesian juga mereka ini, pagi siang malam bekerja, lalu positif pula 3 orang kan. Jadi kita apresiasi, semuanya orang tanpa gejala, semuanya orang tanpa gejala ya kan. Tetapi karena konfirmasi positif, ya itulah membuktikan bahwa OTG, bahwa corona ini 86% itu memang tanpa gejala. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mencarinya ya kan, seek and destroy tadi, kita nggak akan dapat, itulah kira-kira. Jadi 3 orang ini dari OPD nih. OPD ini pastinya dari tim gugus tugas kan. Nah kira-kira demikian ya. Jadi total kita ada konfirmasi positif 14. Yang sudah ada sebelumnya ada 14. Jadi total semuanya yang konfirmasi positif ada 28. 5 diantaranya sudah sembuh. Kita berharap 5-6 selanjutnya akan segera sembuh juga. Kita tinggal tunggu hasil laboratorium swabnya. Yaitu kita bersyukur bahwa kasus yang terkonfirmasi positif di Sintang 28-nya itu orang tanpa gejala. Belum ada kasus meninggal, mudah-mudahan tidak ada, sehingga fatalitinya corona di Sintang ini sangat nol ya, masih ringan sekali, tidak ada yang meninggal. Lalu severity-nya ya kan, berat ringannya ya, pasiennya itu semuanya ringan karena tanpa gejala ya. Jadi mudah-mudahan demikian teruslah ya. Tapi seperti saya utarakan dulu, dengan sistem tes, telusur, dan isolasi yang kita lakukan, sebanyak-banyaknya tes pada kelompok risiko tinggi dan klaster yang ada, sebanyak-banyaknya kita lakukan penelusuran sampai lini 2, lini 3, lini 4 barangkali ya kan. Nah itu kemudian sebanyak-banyaknya kita isolasi, maka ya mudah-mudahan bisa aman lah ya, karena pasien yang ada adalah pasien yang sebenarnya sudah isolasi mandiri masing-masing dengan ketat, sehingga dia tinggal kita pindahkan ke rumah sakit saja. Lalu juga yang perlu kami sampaikan, berdasarkan swab PCR BPTKLP Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020 terdapat 68 hasil swab PCR yang dinyatakan negatif ya. Ini orang yang berpengaruh ya. Jadi di antara yang negatif tadi adalah 3 orang camat, yaitu Camat Tempuna, pensiunan Camat Merakai, dan Camat Sungai Keblian. Ya, jadi beliau itu sudah sehat semuanya tuh ya.
Nanti kalau beliau memberi penyuluhan, mimpin rapat, jangan lalu kita ada stigma, nah negatif, semuanya negatif. Yang kedua, satu orang mantan anggota DPRD Kabupaten Sintang, nih beliau ini dah sering main bola nih Pak Saroni ya, negatif tuh. Lalu petugas kesehatan ada 29 orang, hasil swabnya juga negatif, jadi sehat semua mereka sekarang. Lalu ada dari Dinas Instansi Jawatan, dari OPD ini 9 orang, ini swabnya juga negatif. Dari Menyurai 1 orang negatif, dari Umum 20 orang negatif, dari Menyumbung Tengah 8 orang negatif, dari klaster Magetan juga 1 orang negatif. Total konfirmasi positif di Kabupaten Sintang 28 kasus, saya ulangi lagi 28 kasus, yang probable tadi adalah 4 sudah sembuh, 28 kasus 5 sudah sembuh. Dari hasil swab yang kita lakukan selama ini, ya total 320 orang hasil swabnya negatif, 320 orang. Lalu yang menunggu hasil swab itu 150. Ya, bayangkan nih, 150 ini menunggu hasil nih, jadi bisa bertambah. Makanya saya sering berhitung-hitung secara epidemiologis itu di Sintang ini pantas-pantasnya sekitar 30 sampai 40 kasus konfirmasi. Sekarang ini kan 28 nih kan. Nah, mungkin nanti mereka nih yang kita tunggu hasilnya nih melengkapi nih. Ya. Nah, kemudian lagi itu 150 kita tunggu. Sekarang kita sedang berjuang untuk melakukan tes, telusur dan isolasi di sarana umum. Yaitu kita sedang berjuang melakukan tracing di Pasar Masuka, besok di Pasar Junjung Bui, kemudian lagi pasar-pasar yang lain, dan kemudian kita kembangkan seluruh resto yang ada, seluruh kedai kopi yang ada. Ya, kita mau seluruh semua. Kalaulah kita mau berani mendeklarasikan diri AKB, adaptasi kenormalan baru per 1 Juli, ya kita telusur semua dulu, kita amankan dulu, sehingga masyarakat kita yang sudah kita himbau cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Kalaupun tidak disiplin mungkin agak-agak aman kalau tadi sudah kita temukan yang potensial bisa menularkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, menanggulangi COVID-19 itu 2 kelompok besar kegiatan. Yang pertama adalah namanya TTI, tes telusur sebanyak-banyaknya, isolasi sebanyak-banyaknya. Kita telah melakukan rapid test sebanyak 6.445 kit. Karena ada 1 orang dites sampai 2 kali, maka orangnya pasti lebih kecil. Orangnya yang kita sudah rapid test itu 5.680. Dari 5.680 tersebut yang reaktif, ya. Yang reaktif artinya sudah ada polisinya, ada orang baiknya, ya berarti pernah kontak atau terlintas atau bersalaman atau sekedar ketemu dengan penderita corona itu sehingga antibodinya terbentuk, ada 493. Yang non reaktif ada 5.060, ya. Jadi yang reaktif aja diingat 493. Nah, reaktif ini kemudian seminggu kemudian setelah kita terapi, kita nasihati makan minum madu, telur, vitamin, sayuran, istirahat, isolasi. Nah, kemudian dia sudah berubah menjadi non reaktif sebanyak 133. Ya. Sisanya masih ada 373, tetapi seluruh yang reaktif kita swab. Dari 493 tersebut yang reaktif seluruhnya kita kirim serian swabnya. Yang sudah keluar adalah yang positif 28, sembuh 5, tadi saya sudah utarakan. Lalu yang negatif 320, yang sekarang kita menunggu hasil 150. Akan ditambah lagi nanti dengan tracing sasaran baru, utamanya yang minggu ini kita kerjakan adalah daerah Pasar Masuka, Junjung Bui, pasar-pasar lain, resto, dan warkop-warkop, ya, warung-warung kopi. Ya, akan bertambah. Saya minta memang Dr. Sindo, target saya itu rapid test dilakukan pada sekitar 8.000-an orang. Sekarang ini baru 5.680, masih kurang. Kemudian saya berharap yang reaktifnya bisa sekitar 800-an orang, ini baru 493. Dan saya pikir kita akan berhasil kalau menemukan kasus yang positif corona itu sekitar 40 sampai 50 kasus. Ini baru 28, ya. Jadi kita enggak terkejut, panik karena ini nambah 14, memang kita cari, ya.
Kenapa kita cari? Kan dia OTG, orang tanpa gejala, tapi berpotensi nularin kan. Kalau kita diem-diemin nggak ketahuan, jadi masyarakat kita nggak aman. Kemudian nanti kan, saya 3 kali dites terus nih, hasilnya masih negatif ya Pak Sito ya, mudah-mudahan negatif terus ya. Kalau saya reaktif saya udah nggak ketemu lagi dengan wartawan lah. Ya kira-kira demikian. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin Pak Dr. Sinto membacakan tadi yang 14 tadi, tolong cermati umur. Ya, karena kalau dia umurnya lebih dari 60 itu kita biasanya perawatannya lebih hati-hati ya Bu Rosa ya. Biasanya kita cari juga penyakit-penyakit lainnya, komorbid namanya. Itu yang bisa membuat corona ini bahaya. Yang kedua tolong cermati daerah. Ya, saya minta daerah itu disebutkan bagian dari transparansi supaya meningkatkan kewaspadaan ya keluarga yang ada di daerah tersebut, RT siaga yang di daerah tersebut, RW-nya, lurahnya, desanya. Kira-kira demikian. Silakan Pak Sinto. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, Bapak Saragi, Bu Camat. Pada kesempatan ini saya akan membacakan yang pertama adalah OTG 391, wanita 52 tahun, alamat Jalan Adi Sucipto, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya akan kita sebut sebagai konfirmasi 15. Sudah menjalani rapid test pada tanggal 6 Juni 2020 dan hasilnya reaktif. Sejak tanggal 6 Juni sudah melakukan isolasi mandiri secara ketat di rumah di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Kemudian diswab pada tanggal 8 Juni dan 9 Juni dan dinyatakan positif pada tanggal 18 Juni tahun 2020. Yang kedua, OTG 394, pria 44 tahun, alamat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempuna, berasal dari klaster umum. Selanjutnya disebut konfirmasi 16. Di rapid test pada tanggal 7 Juni 2020, hasil rapid reaktif. Kemudian melakukan isolasi mandiri secara ketat, diswab pada tanggal 8 dan tanggal 9 Juni, dan dinyatakan positif pada tanggal 18 Juni 2020. Yang ketiga, OTG 387, pria 23 tahun, alamat Jalan Kelam, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya disebut konfirmasi 17. Melaksanakan rapid test pada tanggal 6 Juni 2020 di Dinas Kesehatan dengan hasil rapid reaktif. Kemudian diisolasi sejak tanggal 6 Juni 2020, diswab pada tanggal 8 dan tanggal 9, dan tanggal 18 hari ini dinyatakan 18 Juni 2020 dinyatakan positif. Yang keempat, OTG 122, pria 24 tahun, Jalan MT Haryono, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster OPD. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 18. Menjalani rapid test pada tanggal 6 Mei 2020 dengan hasil rapid test reaktif. Kemudian melakukan isolasi mandiri di Diklat sejak tanggal 6 Mei 2020, diswab pada tanggal 8 Mei, 9 Mei, dan pada tanggal 18 Juni dinyatakan positif. Kelima, OTG 175, pria 35 tahun, alamat Desa Taok, Kecamatan Dedai, berasal dari klaster umum. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 19. Menjalani rapid test pada tanggal 8 Mei 2020 dan hasilnya reaktif. Kemudian melakukan isolasi mandiri setanggal 8 Mei 2020. Melakukan swab pada tanggal 13 dan tanggal 18 Juni 2020 dinyatakan positif. Keenam, OTG 46, wanita 30 tahun, alamat Jalan Akjaya 2, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 20. Menjalani rapid test pada tanggal 1 Mei 2020 dengan hasil reaktif.
kemudian melakukan isolasi mandiri secara ketat sejak tanggal 1 Mei 2020. Swab diambil pada tanggal 2 Mei dan tanggal 4 Mei. Tanggal 18 Juni 2020 swab dinyatakan positif. Yang ketujuh, OTG 45, pria umur 55 tahun, alamat Jalan Dharma Putra, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya disebut konfirmasi 21. Menjalani rapid test pada tanggal 30 April, kemudian melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang sejak tanggal 30 April 2020. Diambil swab pada tanggal 1 Mei dan tanggal 18 Juni dinyatakan positif. Yang ke-8, OTG 56, pria 38 tahun, alamat Jalan Husni Tamrin, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya disebut konfirmasi 22. Menjalani rapid test pada tanggal 1 Mei dengan hasil rapid reaktif dan langsung menjalani isolasi mandiri secara ketat di rumah pada tanggal 1 Mei 2020. Diswab pada tanggal 2 Mei dan tanggal 4 Mei. Tanggal 18 Juni 2020 dinyatakan positif. Kesembilan, OTG 115, pria 30 tahun, alamat Jalan Jerora, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster Menteng. Selanjutnya disebut konfirmasi 23. Menjalani rapid test pada tanggal 5 Mei 2020 dengan hasil rapid reaktif. Melaksanakan isolasi mandiri mulai tanggal 5 Mei 2020 di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Diswab pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei dan tanggal 18 Juni dinyatakan positif. 10. OTG 133, pria 45 tahun, alamat Jalan MT Haryono, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster OPD. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 24. Menjalani rapid test pada tanggal 6 Mei 2020 dengan hasil reaktif, lalu melaksanakan isolasi mandiri sejak tanggal 6 Mei 2020. Pemeriksaan swab tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 18 Juni dinyatakan positif. Ke-11, OTG 177, pria 30 tahun, alamat Jalan Upangurai, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster kesehatan. Selanjutnya disebut konfirmasi 25. Sudah menjalani rapid test pada tanggal 8 Mei 2020 di Dinas Kesehatan, hasilnya reaktif. Kemudian melakukan isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh Pemda Kabupaten Sintang. Diswab pada tanggal 13 dan 14 Mei dan tanggal 18 Juni dinyatakan positif. 12. OTG 185, wanita 48 tahun, alamat Jalan Jerora, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster Menteng. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 26. Melaksanakan rapid test pada tanggal 9 Mei 2020 dengan hasil reaktif. Kemudian melaksanakan isolasi mandiri secara ketat di rumah dan diswab pada tanggal 13 dan 14 Mei, tanggal 18 Juni dinyatakan positif. 13. OTG 169, pria 25 tahun, alamat Jalan Pendidikan Banding Kota, Kecamatan Sintang, berasal dari klaster OPD. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 27. Menjalani rapid test pada tanggal 8 Mei di Dinas Kesehatan dengan hasil reaktif. Kemudian melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan sejak tanggal 8 Mei 2020. Diswab pada tanggal 13 dan 14 Mei dan tanggal 18 Juni dinyatakan positif. 14. OTG 412, pria 57 tahun, alamat Dusun Harapan Jaya, Kecamatan Tempuna, berasal dari klaster umum. Selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 28. Menjalani rapid test pada tanggal 10 Juni di Dinas Kesehatan dengan rapid reaktif. Kemudian melaksanakan isolasi mandiri secara ketat. Diswab pada tanggal 11 dan 12 Juni dan tanggal 18 Juni dinyatakan positif. 10 kasus konfirmasi telah menjalani perawatan di ruang isolasi. Ini 10 yang baru ini sudah menjalani perawatan di
ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Ade Muhammad Jun. Yang 4-nya lagi menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan dan gugus tugas. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak Sinto. Jadi 28 kasus positif, 5 sembuh. Sekarang semuanya OTG, 10 kita rawat di rumah sakit yang baru, kemudian yang sisa kasus lama masih ada, dengan yang probable itu masih ada 10, jadi rumah sakit sekarang merawat 20 ya, 20 pasien yang konfirmasi positif dan 6 ya, 6 yang probable, 6 yang probable. Kapasitas rumah sakit bisa berapa Bu Rosa? 32 ya, 32, dan kita punya 4 ruang isolasi khusus yang dilengkapi dengan ventilator untuk kasus yang berat ya. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, sampai sekarang yang 4 itu udah lama nganggur ya Bu Rosa ya. Jadi tidak ada yang berat, semuanya ini OTG, semua orang tanpa gejala semuanya ya. Tapi dengan penambahan kasus tadi, mohon dapat menjadi kesadaran buat kita seluruh masyarakat Kabupaten Sintang bahwa kita harus mulai hidup produktif, tetapi dengan sehat dan aman, dan di bawah ancaman corona. Itulah, jadi yang namanya kenormalan baru adalah kembali produktif dengan sehat dan aman dalam ancaman corona. Ya, jadi bukan euforia itu lalu semuanya jadi bebas. Terancam, nyatanya hari ini bertambah 14 kasus. Ya, semuanya akan aman kalau satu kapasitas rumah sakit puskesmas ya, itu memadai untuk merawat semuanya. Sejauh ini kita masih memadai, kita punya 32 ruang isolasi mandiri di rumah sakit dan 4 ruang isolasi khusus. Hari ini yang paling banyak terpakai 20 ruangan, lagi panen Bu Rosa nih. Nah kemudian lagi di Dinas Kesehatan juga stok untuk melakukan rapid test itu masih cukup ya Pak Sinto. Kemudian lagi kita berdoa mudah-mudahan minggu depan mobil PCR kita sudah bisa sampai, sehingga nanti tidak usah lagi pakai rapid, kalau bisa langsung PCR ya. Kira-kira demikian. Coba tadi kalau dengar Pak Sinto tuh ada yang kita swabnya kita ambil 1 Mei ya kan, hasilnya baru tanggal 18. Jadi kan 1,5 bulan nunggunya, kasihan kan orang 1,5 bulan kan, atau nasibnya kan. Kalau ada mobil PCR sendiri dalam hitungan jam lah, pagi kita periksa, siang atau sore udah tahu hasilnya. Jadi memudahkan buat kita masyarakat, memudahkan juga tata laksana penanganan kasus-kasus coronanya ya. Jadi rumah sakit yang udah siap, kemudian lagi dinas yang udah siap ya, ini bisa melakukan tes, telusur, dan isolasi sebanyak-banyaknya. Nah ini yang nomor 1 jaminan kalau kita mau adaptasi kenormalan baru. Yang kedua, kebiasaan masyarakat untuk menjadikan masker nih sebagai bagian dari lifestyle, gaya hidup. Kalau ada masker ketinggalan tuh kita khawatir gitu. Khawatir kena TBC, khawatir kena penyakit menular yang lainnya, paru-paru, ya kan. Nah juga khawatir untuk kena corona ya, jadi masker harus jadi lifestyle, lalu masker jadi harus fashion. Bosan saya lihat masker kalian ini warnanya hijau-hijau gini terus. Nah, cobalah pakai masker batik, masker tenun ikat, disesuaikan dengan warna baju kita. Nah, kira-kira begitu kan, harus jadi fashion nih. Ya. Kemudian lagi cuci tangan di depan ditaruhnya. Ya, cuci tangan sebelum kita duduk, sebelum masuk rumah, sebelum masuk ruang pertemuan, itu juga menjadi gaya hidup ya. Jadi hand sanitizer itu mahal. Yang kedua, hand sanitizer itu memenuhi syarat untuk mematikan kuman corona yang ada di tangan kalau kadarnya 70%. Lalu kalau mau matikan kuman corona yang ada di tangan, lihat tuh cara cuci tangan aja yang 20 detik itu dimulai dari usap-usap, sela-sela, ibu jari, lalu kuku kan. Kalau pakai hand sanitizer nggak bakalan, ya cuma semprot, musam-musam doang, ya. Jadi tetap saya lebih prioritaskan memakai sabun, ya. Biarpun sabun batang, sabun sunlight dibagi-bagi, dipotong-potong itu jauh lebih efektif dari pakai hand sanitizer, ya. Cuci tangan jadi gaya hidup juga, ya.
bikinlah rumah yang terasnya itu ada tempat cuci tangannya yang indah, bisa untuk nyemprot tanaman hias, lalu kita cuci tangan sebelum masuk rumah, kalau perlu di ruang tamu juga boleh, ya kan, cuci tangan, lalu jaga jarak. Jaga jarak ini selain mencegah corona juga tentu mencegah penyakit yang lain. Minggu ini kita akan fokus pada pasar Masuka. Ya, kita sudah dapat laporan sementara itu banyak sekali yang reaktif, tapi juga banyak yang menolak untuk di rapid test ya. Besok kita lakukan di Nyumbui. Betapa pentingnya rapid test untuk kita tahu, ya kan? Siapa yang udah ada polisinya, udah ada antibodinya, berarti dia pernah kontak dengan corona. Kemudian apakah masih ada corona? Ya kita swab kerombongannya. Ya, contoh tadi yang dimasuk yang di Tempuna itu hasilnya seminggu keluar, ya kan? Jadi OTG berapa tadi kita periksa swab meskipun di Jakarta keluar. Karena Jakarta ini sedang sebanyak-banyaknya melakukan pemeriksaan PCR, ya, sehingga kasus yang ditemukan itu kalau tiap hari itu 1000, 1300 kemarin kan, itu jangan khawatir, itu bukan kasus kemarin, itu kasus tumpukan pekerjaan swab kerombongan dari berbagai daerah di Indonesia, ya, yang udah sebulan, udah 10 hari, udah seminggu kan, nanti jadi bersih semuanya, ya. Jadi tesnya udah bagus, kemudian tinggal kitanya, masyarakatnya, rapid testnya kita ke pasar, lalu ke resto, lalu ke warung-warung kopi, tempat hiburan semuanya. Ya. Ada 6 kelompok anak-anak muda sedang ikut lomba inovasi kenormalan baru, hasilnya diumumkan tanggal 20, mudah-mudahan diantaranya kita menang. Itu film pendek 90 detik mengenai tadi adaptasi kenormalan baru. Ada kita ikut 6 sektor, ada sektor pariwisata, Sampan Bidar kita dan sekarang operasionalnya sesuai dengan protokol. Lalu yang kedua pasar tradisional, Masuka banyak yang reaktif karena belum dilakukan tadi di pasar tumpahnya itu jaga jaraknya belum. Ya, Masuka, lalu kemudian lagi apalagi yang kita ikut transportasi publik, ya ada bus ya, gimana cara angkutan publik itu supaya sesuai dengan beradaptasi dengan kenormalan baru, lalu sektor resto, lalu sektor pelayanan publik di pelayanan terpadu satu pintu, lalu satu lagi apa ya? Hotel ya. Nanti ada hasilnya itu akan kita jadikan benchmarking. Ya mudah-mudahan menang gitu, jadi benchmarking begini loh, kalau mau kenormalan baru, resto, warung kopi kita mesti begini, semuanya mesti pakai sekat, pakai plastik tuh, ya, nah, seperti itu, ya. Kalau bus itu kursi dengan kursi dikasih sekat plastik yang bisa dilipat-lipat tuh, kalau kita duduk dikasih sekat plastik itu sehingga kiri kanannya tuh dia nggak bisa muncrat dia dropletnya kan, nah, kira-kira seperti itu contoh-contoh. Jadi kan kita jadikan benchmarking, lalu kita lakukan penyuluhan, lalu kita sadari bahwa kita ini gini terus nggak boleh, ya. Malam nanti jam 2:04 Tottenham Hotspur melawan MU. Nah, udah mulai main bola aja, udah mulai main. Masa kita gara-gara corona lalu nggak ada aktivitas ya, doakan MU menang ya, 0-2 ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah, kita harus kembali produktif, tapi dengan sehat dan aman. Sehat dan aman dan tetap mengetahui bahwa ancaman corona ini tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Itulah kita adaptasi. Kalau teori evolusi Darwin itu, ya kan, yang survive itu bukan the strongest, bukan yang paling kuat, tapi yang the most adaptive, yang paling bisa beradaptasi. Ya, jangan sitnang kalah melawan corona. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.